Jatuhnya pesawat TNI Angkatan Laut di Selat Madura Rabu lalu seakan mengingatkan publik akan masih rentannya kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI. Setahun lalu, tenggelamnya kapal selam KRI Nenggala 402 masih melekat dalam ingatan publik. Apa yang masih menjadi faktor rentannya kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI? Untuk membahas hal tersebut, saya langsung sapa yang pertama Iis Gendarsya, Koordinator Lab 45. Selamat sore, Pak Iis. Selamat sore juga. Selamat sore, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu sudah bergabung juga bersama kami Pak Sukamta, anggota Komisi 1 fraksi PKS. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya menuju Pak Iis dulu. Pak Iis, G36 ini pesawat yang mengalami kecelakaan kemarin memang baru menjalani perawatan pada Agustus lalu. Bagaimana Anda melihat kecelakaan ini bisa terjadi? Cukup banyak saya pikir ya faktor-faktor yang mengakibatkan sebuah kecelakaan alutsista ya, mulai dari soal pesawatnya sendiri, dalam arti kata soal teknikal di pesawatnya, kemudian ada soal cuaca, ya, kemudian ada soal terkait dengan human error juga bisa terjadi ya. Saya pikir 3 faktor itu yang nanti harus dievaluasi oleh TNI AL ya dalam hal ini untuk mencari tahu penyebab-penyebab utama yang menyebabkan kecelakaan tersebut sebelum nanti akhirnya disampaikan kembali kepada pimpinan TNI dan juga kepada mitra kerja di DPR ya. Baik, kalau Pak Sukamta Anda melihatnya seperti apa? Baru Agustus lalu dilakukan pemeliharaan namun terjadi kecelakaan pada bulan September ini. Ya memang pertama kami ikut berduka atas jatuhnya korban dan juga pesawat latih ini ya. Jadi memang kita tahu ada faktor cuaca, mungkin juga ada faktor pesawat, tapi juga mungkin ada faktor human error. Ya kita memang perlu mengetahui nanti hasil penyelidikan yang dilakukan oleh TNI AL dalam hal ini. Tapi memang kalau dilihat dari desain pesawat ini juga pesawat ini sepertinya tidak dilengkapi dengan kursi pelontar ya. Barangkali itu bisa menjadi masukan juga dari desainer pesawat berikutnya. Karena ini walaupun pesawat latih, tapi kalau ada kursi lontar paling tidak awak pesawat bisa menyelamatkan diri. Memang situasi peralatan kita secara umum ini memang ya perlu ada permajaan-permajaan, tetapi kita harus ingat juga ini pesawat latih ini baru 2013 ya, ini pesawat relatif baru sekali, relatif pesawat yang masih remaja ini untuk TNI ya, dibandingkan dengan pesawat-pesawat yang lain. Jadi apalagi dengan perawatan yang rutin yang kita terima dari TNI Angkatan Laut mengatakan kan ini pesawat juga perawatan rutin dan Agustus kemarin juga habis dari perawatan. Jadi kemungkinan mudah-mudahan ini bukan karena faktor pesawatnya, tapi kita harus tunggu situasinya ya. Tapi secara umum memang benar tadi ya kecelakaan yang dialami ini memang sudah beberapa kali, sebulan yang lalu kan juga ada pesawat yang jatuh. Jadi memang secara umum kita di Komisi 1 ini mendorong kepada TNI untuk melakukan permajaan. Jadi ada pesawat, ada kapal, ada tank ya, dan alat-alat perang yang itu diawaki oleh manusia yang usianya sudah cukup tua, itu kami dorong untuk dilakukan scrapping ya, jadi penghilangan dari pengeluaran dari perbendaharaan negara, jadi kemudian disusul dengan permajaan, dan tahun ini juga sudah dilakukan penjualan 3 kapal milik TNI Angkatan Laut yang itu diharapkan juga diiringi dengan permajaan. Jadi saya berharap mudah-mudahan proses permajaan ini tidak berhenti. Jadi kapal, pesawat, dan juga tank-tank ya. Ada pembelian-pembelian tapi memang belum cukup progresif. Kemarin Pak Menteri Pertahanan
sebetulnya punya rencana untuk secara progresif melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup memadai ya. Tapi kita tidak tahu prosesnya ini seperti apa atau sampai di mana. Saya dengar itu menunggu kepresnya. Oke, baik, Pak Is, ini kalau kita bicara soal proses pemeliharaan atau peremajaan alutsista begitu ya, memang kalau misalnya yang sudah tua tidak sebanding dengan membeli yang baru. Nah, apakah proses pemeliharaan alutsista selama ini berjalan dengan baik menurut Anda? Saya pikir ada beberapa perbaikan dan kemajuan ya yang sudah diterapkan dalam proses pemeliharaan dan perawatan alutsista, khususnya pesawat militer ya di lingkungan TNI. Tentu masih ada beberapa pembenahan yang harus diperhatikan ke depannya. Saya pikir pembenahan dan perbaikan ke depan itu perlu memperhatikan pendekatan siklus daur hidup ya, atau life cycle cost, di mana ketika misalnya pemerintah dalam hal ini TNI hendak mengadakan atau membeli sebuah alutsista baru termasuk pesawat tempur atau pesawat latih, hendaknya juga mulai memperhitungkan biaya mulai dari pembelian sampai dengan biaya pengakhirannya ya. Jadi mulai dari biaya ketika dibeli, kemudian biaya dirawat, perawatan selama pesawat tersebut diaktifkan, sampai dengan biaya pengakhirannya nanti di beberapa puluh tahun kemudian itu hendaknya dihitung di awal. Demikian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu secara tepat, terencana dan sistematis kepada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 1. Gitu ya. Saya pikir ke arah sana pekerjaan rumah yang perlu yang perlu diperhatikan oleh Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan gitu ya. Oke, Pak Is, berarti kalau bisa dibilang sekarang hanya memikirkan anggaran pembelian saja untuk perawatan dan juga tadi Anda katakan untuk pengakhiran belum dipikirkan begitu oleh TNI? Sudah mulai, saya pikir sudah ada banyak kemajuan ya yang diadopsi oleh TNI. Saya pikir dalam 10 tahun terakhir memang beberapa kemajuan dan perbaikan itu tidak akan datang secara cepat gitu ya. Ada beberapa perbaikan sistematis dan struktural yang harus dilakukan secara bertahap oleh TNI. Tapi saya yakin dalam 10 tahun terakhir sudah berjalan kok itu proses perbaikan dan pembenahan itu. Oke, baik. Saya ke Pak Sukamta. Tadi Pak Is menyinggung soal anggaran begitu ya. Kita lihat anggaran militer Indonesia tertinggi kedua di ASEAN begitu. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini memang wajar saja atau dirasa berlebihan atau justru kurang? Anggaran militer kita memang paling tinggi di negara ASEAN, walaupun kalau secara relatif terhadap angkatan bersenjatanya dan jumlah penduduknya ini masih cukup kecil ya dibandingkan dengan Singapura, dengan Thailand. Ini ya masih cukup, kita masih kalah dibanding mereka berdua itu. Kita ini anggarannya gede, untuk tahun 2022 ini sekitar 137 triliun ya, 136 sekian triliun. Dan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dan UU itu mengajukan penambahan, jadi mudah-mudahan mungkin di atas sekitar antara 140-150-an triliun lah ya, mudah-mudahan. Nah, ini memang cukup lumayan, tapi harus diingat bahwa jumlah pasukan TNI itu besar sekali. Nah, armadanya juga cukup lumayan besar. Nah, sehingga untuk operasional, gaji pegawai, manajemen, dan seterusnya itu cukup gede sekali ya, dari 100 sekian triliun itu, besaran untuk gaji dan kesejahteraan prajurit itu masih lebih gede daripada untuk belanja dan perawatan. Ya, jadi ini memang menjadi tantangan kita, karena idealnya anggaran kita ini sekitar 250 triliun, jadi kira-kira 1% dari PDB. Dulu Pak Presiden ini dulu sempat
menjanjikan kalau pertumbuhannya cukup itu 1,5–2% PDB ya. Nah itu ideal kalau itu bisa dipenuhi. Nah kalau sekarang memang cukup kurang, jadi kesejahteraan prajurit dan permajaan alutsista ini selalu menjadi dua timbangan yang memerlukan terus adjustment ya. Satu sisi prajuritnya ini memerlukan penambahan kesejahteraan ya, karena sekarang ini uang lauk pauk, uang tinggalan, uang saku untuk ditinggal tugas itu masih terlalu kecil sekali. Nah, walaupun sudah ada kenaikan kemarin, tapi masih kurang lah ya, masih kurang dari layak teman-teman TNI ini. Nah, sementara alat-alat perang kita itu juga sudah tua. Jadi proses permajaan kita itu memang relatif lambat dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan ya, apalagi sekarang situasi yang cukup memanas di kawasan Pasifik dan dunia juga relatif tidak stabil dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Kebutuhan untuk melakukan permajaan ini lebih cepat daripada yang kita harapkan. MEF, Minimum Essential Force, yang sekarang ini merupakan tahap terakhir ya dari 3 tahap atau 4 tahap ya yang dilalui, itu ternyata selalu di dalam setiap tahapnya itu kita realisasinya itu di bawah dari capaian. Jadi bisa dibayangkan ya, MEF itu adalah Minimum Essential Force ya, jadi kira-kira ini alat-alat perang yang diperlukan untuk TNI itu bisa berfungsi secara minimum, bukan ideal, minimum. Nah, dari MEF itu capaiannya masih di bawahnya. Jadi rata-rata itu antara 60–70% dari capaian dari setiap tahapannya itu. Jadi bisa dibayangkan memang kebutuhan kita itu memang jauh dari harapan. Baik, Pak Is, tadi Pak Sukamta mengatakan bahwa memang anggaran dari militer kita cukup besar. Beberapa tahun terakhir lebih dari 100 triliun. Bahkan tadi Pak Sukamta juga mengatakan idealnya adalah 250 triliun. Nah, Anda melihat bagaimana dengan keadaan alutsista saat ini? Apakah memang dalam kondisi prima? Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sukamta tadi ya, idealnya itu memang anggaran pertahanan itu sekitar 1,5% dari PDB gitu ya. Tetapi sekali lagi ini kan persoalan klasik di semua negara yang hendak memprioritaskan masalah keamanan ataukah masalah kesejahteraan umum gitu ya. Guns versus butter itu persoalan klasik di semua negara. Saya pikir akan menghadapi dilema seperti itu. Kalau kita melihat dengan kondisi terkini, sekarang itu kan porsi anggaran pertahanan itu secara realita hanya berkisar dari 0,7 sampai 0,8% saja dari PDB. Tentu dengan kondisi tersebut ya ketidakoptimalan tentu akan terjadi di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari TNI gitu ya. Termasuk juga mungkin ini kalau total misalnya dari alutsista yang ada sekarang 100% mungkin yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan operasional mungkin harus diatur misalnya dengan pola 1/3 siap operasional, 1/3 kekuatan digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan, 1/3 lagi dialokasikan personel dan alutsistanya itu untuk untuk diistirahatkan, kira-kira gitu ya. Nah, model 1/3 model pengaturan 1/3 seperti itu memang bagian dari mitigasi untuk memastikan bahwa paling tidak dari segi kesiapan operasional militer kita tetap terjadi dalam konteks dalam baik itu untuk tujuan operasi militer perang ataupun untuk operasi militer selain perang gitu ya. Saya pikir begitu sih dari segi pengaturan atau manajemen dari sistem pertahanan Indonesia gitu ya, karena seperti yang disampaikan tadi ada keterbatasan alokasi ekonomi pertahanan yang disediakan oleh pemerintah yang disepakati oleh DPR juga.
Oke, baik. Pak Is, ini kalau kita ngomongin anggaran memang harapannya pasti besar begitu ya. Tapi dari catatan kami memang untuk modernisasi Ya. anggaran hanya 29% begitu ya. Tapi menurut Anda, selain untuk meningkatkan anggaran, apa yang bisa dilakukan untuk reformasi atau modernisasi dari alutsista Indonesia? Yang perlu dilakukan ya tentu saja langkah pertamanya adalah ini ya apa namanya pemerintah mencari sumber-sumber perekonomian baru gitu ya yang bisa meningkatkan eh, pendapatan domestik bruto Indonesia sehingga kalau misalnya pendapatan domestik bruto Indonesia itu meningkat maka secara logika alokasi atau proporsi anggaran pertahanan tentu akan meningkat itu yang pertama. Tapi di sisi yang lain juga kita perlu melakukan pendekatan yang kedua yaitu menata kembali ekonomi pertahanan Indonesia ya. Nah ini langkah-langkah operasionalnya tentu sangat banyak ya, mulai dari kemudian merencanakan kembali memperkenalkan pendekatan baru dalam manajemen alutsista, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi kita perlu mengadopsi strategi pembiayaan yang namanya yang mengedepankan prinsip life cycle cost gitu ya atau prinsip daur hidup. Jadi setiap perencanaan pembelian alutsista itu kita harus menghitung biaya yang diperlukan mulai dari hilir sampai dengan hulu ketika dari alutsista itu dibeli sampai dengan alutsista itu dioperasionalkan sampai dengan ketika dia nanti diakhirkan gitu. Jadi kita ketahui. Jadi dengan demikian ketika ada satu jenis sistem senjata itu diperkenalkan atau dioperasikan oleh TNI, diketahui itu total biaya yang diperlukan gitu ya. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan DPR bisa mengkalkulasikan setiap tahun biaya yang diperlukan untuk mengoperasionalkan satu atau total alutsista yang dioperasikan oleh TNI itu berapa gitu ya. Itu sudah termasuk pemeliharaan, biaya perawatan dari sistem senjata termasuk dalam hal ini ada pesawat militer baik itu tempur atau pesawat latih ataupun pesawat angkut gitu ya. Saya pikir gitu Mas. Oke, baik. Memang kalau permasalahan anggaran tidak akan selesai kita bahas begitu ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bahas, namun sayang waktunya tidak begitu banyak begitu ya. Jadi memang anggaran dari alutsista kita harapannya bisa lebih besar supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Iis Gindarsyah, Koordinator Live 45, Sukamta, anggota Komisi 1 Fraksi PKS. Terima kasih, selamat sore.